Perkenalkan, saya dengan Lala Ardani yang akan menjadi pembawa acara sekaligus moderator pada konferensi pers hari ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya kami ingin menyapa para narasumber dan pengisi acara serta rekan-rekan media yang telah hadir bersama kita di Zoom pada pagi hari ini. Yang pertama kami ingin menyapa Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Dr. Irma Ardiana MAPS. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Bu Lala. Selamat pagi, teman-teman semua dari media dan juga narasumber. Ya, Ya, salam sehat untuk kita. salam sehat, Dok. Tetap semangat ya, Dok ya. Alhamdulillah. Baik. Dan yang berikutnya, oke, Ibu Irma Ardiana MAPS mewakili Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ibu Ratu Isyana Bagus Oka. Terima kasih banyak Ibu telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Dan kemudian di tengah-tengah kita juga telah hadir Sekretaris Jenderal Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat atau Kopmas, Ibu Yuli Supriyati. Selamat pagi, Ibu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Nah, baru terdengar. Semangat Semangat, ya, Ibu Yuli. semangat terus, selalu semangat. Semangat, insya Allah. Oke, dan juga telah hadir bersama kita Ibu Dr. Nadia Yovani Esos MSI, selaku sosiolog dari Universitas Indonesia. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, senang juga dipanggil dokter. Aku dokter loh Mbak. Dokter Selamat ya, pagi teman-teman saya. Ya dokter, tapi dokter. bukan Baik. dokter. Iya, Iya baik. selamat pagi, mudah-mudahan bermanfaat ya sharing saya. Makasih. Iya, terima kasih Ibu Nadia. Senang sekali mendengar Ibu Nadia yang sepertinya semangat luar biasa pagi hari ini. Dan juga di tengah-tengah kita ada Ibu Dr. Dafrina Rianda, Master Gizi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Oke, baik. Memungkinkan dokter untuk mengaktifkan kamera agar kita bisa melihat atau berkenalan? Oh iya, insya Allah saya bisa. Mungkin nanti saya turn off lagi, karena juga lagi sambil acara di sini. Ini saya Oke, juga lagi, baik. ya, saya gabung dari um, Amerika, jadi sambil ada Oh, kegiatan juga di sini. oke. Tapi senang bisa bisa bertemu dengan rekan-rekan semua. Iya, terima kasih dok sudah menyempatkan waktu untuk bergabung dalam kegiatan pada pagi hari ini. Dan Dr. Dafrina Rianda merupakan seorang peneliti pada Human Nutrition Research Center atau HNRC, Institut Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Mudah-mudahan dokter yang di Amerika juga sehat selalu ya dok ya. Baik, Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini, sebelum kita mulai acara inti, perkenankan saya membacakan susunan kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama akan ada sambutan dari eh, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Namun sebelumnya nanti ada paparan dari Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat serta tanggapan dari para penanggap yang tentunya sudah hadir, serta nanti ada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, silakan untuk teman-teman media nanti bisa menuliskannya dalam kolom chat yang tersedia dalam aplikasi. Nah, untuk keberkahan acara pada hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu, konferensi pers hari ini mengambil topik hasil temuan Kopmas melalui website aduansalahsusu.id terkait kesalahan penggunaan dan promosi kental manis oleh masyarakat dan produsen. Nah, untuk itu dalam rangka pengawasan implementasi regulasi tentang kental manis ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi kesalahan promosi dan konsumsi kental manis, maka pada pagi hari ini akan dipaparkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat kepada Ibu Yuli Supriyati. Kami persilahkan untuk paparannya. Silakan Bu Yuli.
Selamat pagi semua teman-teman juga dari media. Perkenalkan saya Yuli Supriyati, Sekjen Kopmas, di mana Kopmas adalah Koalisi Pelindungan Kesehatan Masyarakat yang memang karena koalisi kita terdiri dari beberapa organisasi dan juga teman-teman komunitas yang memiliki visi dan misi yang sama untuk memperjuangkan kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan balita, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kesehatan seluruhnya gitu. Jadi Kopmas ini memang kami bergerak di bidang advokasi, juga sosialisasi, dan kami memperjuangkan isu-isu kesehatan terkait BPJS ya, program JKN yang ada di Indonesia, dan kita memang memperjuangkan hak-hak layanan kesehatan bagi masyarakat. Tapi memang untuk kasus-kasus atau persoalan kental manis memang menjadi juga perhatian kami dari Kopmas. Baik, saya lanjut saja untuk hasil laporan pengaduan kesalahan konsumsi dan promosi kental manis melalui website www.aduansalahsusu.id. Next. Ya, untuk latar belakang daripada kami membuat aduan salah susu ini, kita tahu BPOM pada tahun 2018 telah mengeluarkan Perka BPOM nomor 31 yang mewajibkan produsen mencantumkan beberapa hal label SKM agar masyarakat dapat memanfaatkan produk ini sesuai fungsinya. Kemudian produsen juga wajib mencantumkan keterangan dalam label bahwa SKM tidak untuk menggantikan air susu ibu dan tulisan tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan dan tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber gizi. Kemudian hasil temuan Kopmas bersama dengan sahabat-sahabat kami dari pimpinan pusat Asia dan juga dari Yayasan Abipraya, beberapa tahun terakhir ini masih banyak masyarakat yang memberikan kental manis pada balitanya. Dan hasil penelitian yang dilakukan bersama sejak 2019 terakhir di tahun 2023, balita yang diberikan kental manis berkolerasi positif dengan gizi buruk dan stunting. Hal ini karena anak yang mengkonsumsi kental manis terganggu pola makannya karena memang cepat merasa kenyang. Untuk tujuannya, kami membuka ruang agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawal implementasi kebijakan pemerintah terkait konsumsi kental manis oleh masyarakat dan promosi yang tidak tepat yang dilakukan oleh produsen. Dan juga untuk mengetahui pemahaman masyarakat dan penggunaan yang benar atau salah tentang kental manis. Next. Untuk pertama kali, aduan salah susu ini diluncurkan ke publik tanggal 15 Mei 2024 dengan mekanisme pengaduannya dari layanan WhatsApp, kemudian mengisi data diri, mengisi laporan, lanjut nanti ada proses verifikasi yang dilakukan oleh admin, kemudian kami tindak lanjuti, lalu diberikan tanggapan dan selesai. Next. Untuk laporan kesalahan konsumsi dan promosi kental manis periode April sampai Oktober 2024 adalah ya, kita mendapatkan 213 laporan masuk dari periode April sampai September 2024 dengan kategori laporan 115 kesalahan konsumsi produk kental manis oleh masyarakat. Kemudian 81 pelanggaran promosi, iklan, dan label kemasan yang dilakukan oleh produsen. Nah, ini ada ditampilkan apa saja sih bentuk laporan yang dimaksud dengan kesalahan konsumsi, kemudian juga pelanggaran promosi, ini kita lihat ada di label dan lain-lain. Di sini saya akan sampaikan profil pelapor. Jadi profil pelapor itu dari 213, laki-laki ada 54 orang, kemudian 59 orang dengan usia pelapor terbanyak itu di usia 26 sampai 30 tahun. Itu sampai 52%. Kalau di bawah 18 tahun itu 0 dan kemudian juga di atas 55 tahun itu tidak ada yang melaporkan. Ya, next. Untuk total laporan
total laporan yang masuk 213 ini, 196 laporan terverifikasi. Jadi memang sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan 17 laporan lainnya ditolak ini ternyata mungkin saja kita anggap itu memang sebagai topping dan lain-lain. Jadi untuk jenis pelaporannya, dari total 196 yang terverifikasi, terdapat 114 pelanggaran ketentuan label pada kemasan dan pelanggaran promosi susu kental manis oleh produsen. Nah, ini kita menemukan 5 laporan masih kita temukan ada penulisan kata susu pada label, kemudian 27 laporan kesalahan takaran saji pada label, dan 22 laporan pelanggaran iklan di TV, media cetak atau media online, dan konten terintegrasi di sinetron. Jadi beberapa kali kami mendapatkan sinetron itu di iklannya itu masih ada menggunakan visual anak-anak dan juga tampilan SKM. Dan 60 laporan pelanggaran oleh influencer atau KOL di sosial media. Jadi untuk jenis pelanggaran konsumsi kental manis itu sendiri total 82 laporan kesalahan kental manis oleh masyarakat berupa penggunaan kental manis ini sebagai minuman susu oleh balita bahkan sebagai pengganti ASI. Next. Nah, untuk temuan utama kita menemukan kesenjangan gender dalam laporan sebanyak 140 pelapor adalah perempuan dan hanya 54 laporan dari laki-laki. Ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki dalam hal isu kesehatan keluarga. Usia pelapor terbanyak berada di rentang usia 26 sampai 30 tahun, yaitu 101 pelapor. Diikuti usia 21 sampai 25 tahun, ada 62 pelapor. Rentang usia ini merupakan kelompok dewasa utama atau ibu-ibu muda ya, yang bisa diidentifikasi sebagai kelompok yang lebih sadar akan kesehatan keluarga dan lebih melek teknologi sehingga lebih aktif dalam pelaporan melalui platform digital. Hal ini menunjukkan di usia dewasa atau ibu muda ini memiliki awareness lebih tinggi di isu-isu kesehatan keluarga. Dan ini sebagai catatan, kelompok ini atau usia dewasa muda sepertinya harus lebih diedukasi agar harapannya bisa menjadi agen-agen kesehatan. Laporan berdasarkan wilayah, 5 provinsi dengan partisipasi laporan tertinggi menunjukkan kemudahan akses informasi selaras dengan pengetahuan dan kesadaran mereka akan gizi keluarga. Kemudian variabilitas laporan pelanggaran promosi. Laporan mengenai adanya pelanggaran promosi yang melibatkan influencer atau KOL, 51 laporan menunjukkan lemahnya regulasi yang mengatur kental manis saat ini. Mengingat influencer dan KOL ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan masyarakat mengenai konsumsi keluarga. Ya, next. Kami dari Kopmas memiliki rekomendasi ya, mudah-mudahan ini bisa membantu. Yang pertama adalah pengawasan regulasi kental manis. Jadi kami berharap untuk memperkuat pengawasan regulasi terhadap produsen untuk memastikan tidak ada lagi pelanggaran, terutama terkait promosi yang menyesatkan. Hal ini penting untuk mengurangi dampak negatif kental manis sebagai produk utama untuk balita. Kemudian edukasi kesehatan oleh pemerintah dan produsen. Pemerintah perlu menggandeng produsen dalam kampanye edukasi yang masih terkait risiko kental manis. Program ini harus fokus pada pembelajaran, membaca label dan takaran saji, mengingat rendahnya pemahaman konsumen. Jadi kami berharap untuk selanjutnya ke depan produsen juga bisa ikut terlibat di dalam aduan susu ini. Kemudian regulasi promosi digital. Pemerintah harus memperbaharui regulasi yang mengatur promosi di media sosial, terutama oleh influencer. Influencer memiliki pengaruh besar terhadap keputusan konsumsi, sehingga penting untuk menjaga agar konten promosi tidak menyesatkan. Kemudian menargetkan wilayah dengan partisipasi rendah, tingkatkan kesadaran di wilayah dengan partisipasi rendah melalui kampanye yang lebih aktif agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses yang setara terhadap informasi gizi dan kesehatan. Selanjutnya adalah kolaborasi dengan platform digital, jadi platform seperti IG, TikTok, dan YouTube
sepertinya harus lebih terlibat dalam menyaring konten-konten promosi kental manis. Kolaborasi dengan pemerintah perlu ditingkatkan untuk memastikan konten sesuai dengan regulasi. Next. Ya, ini adalah tampilan pengaduan melalui WhatsApp. Jadi di sini kita menemukan Elvin bertanya pelanggaran apa yang kamu temukan serta buktinya. Jadi memang kita punya bukti-bukti baik itu berupa foto ataupun video. Dari kami Kopmas sangat berharap untuk membantu laporkan pelanggaran konsumsi dan promosi kental manis. Demikian pemaparan kami dari Sekjen Kopmas pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi rekomendasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yulis yang telah memaparkan dengan begitu jelas dan detail terkait temuan yang didapat dari aduan masyarakat tentunya ya, melalui website aduansalahsusu.id. Baik, terima kasih Ibu Yuli untuk paparannya. Dan kita sama-sama menyimak tadi bahwa dari hasil laporan Kopmas ditemukan masih banyaknya kesalahan orang tua ya dalam memberikan kental manis sebagai susu pertumbuhan bagi balitanya, bahkan menjadikannya sebagai empasi. Selain juga masih beredarnya media iklan atau promosi yang menimbulkan persepsi ya terkait kental manis tersebut sebagai susu. Nah, kita juga ingin mengetahui bagaimana Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyikapi temuan tersebut. Untuk itu, dengan hormat, kami persilahkan Ibu Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kepada Dr. Irma Ardiana MAPS, mewakili Ibu Ratu K selaku Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak Mbak Lala, terima kasih banyak Mbak Yuli tadi presentasinya dan senang sekali ini adalah bagian dari partisipasi masyarakat ya, karena kita bisa mengembangkan sebuah sistem social control. Bagaimana kebijakan pemerintah ini telah diterbitkan dan kemudian bagaimana pelaksanaannya. Dan pengawasan itu menjadi satu hal yang sangat esensial ya. Nah, Mbak Lala, saya di sini mewakili Ibu Wakil Menteri dan juga saya didampingi oleh Ibu Dr. Lucy. Beliau adalah satuan tugas dari percepatan penurunan stunting di bawah Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting di Kemen KPK ya tahun 2023. Ya, jadi yang pertama tentu kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dipresentasikan oleh Mbak Yuli ya, sangat baik sekali dan juga bisa memetakan profil dari pengadunya dan juga ada semacam bukti-bukti pendukung ya untuk bisa meyakinkan seperti apa bentuk pelanggarannya. Dan di sini sangat relevan apa yang disampaikan oleh Mbak Yuli dan juga tadi Mbak Lala menyampaikan bahwa ini sangat terkait juga dengan upaya kita bersama untuk bisa mempercepat penurunan stunting. Karena kita tahu bahwa di tahun 2023 sepertinya dibandingkan dengan 2022 penurunan kita sangat kecil ya. Lebih tepatnya mungkin saya katakan ini agak flat ya di angka 21,5 pada tahun 2023. Tetapi di luar dari stunting, ternyata kita juga menghadapi isu bahwa anak-anak kita ini juga mengalami peningkatan overweight ya, jadi kegemukan. Nah, ini menjadi tantangan ke depan ya dan ini sangat relate ketika kita membicarakan apakah itu tentang stunting ataukah tentang fenomena peningkatan dari persentase overweight anak-anak kita. Nah, setuju sekali Bapak Ibu rekan-rekan media yang disampaikan oleh Mbak Yuli ya, bahwa dalam hal ini penting untuk kita bisa memberikan literasi yang tepat kepada caregiver, kepada pengasuh ya, pengasuh terutama anak-anak kita, anak-anak baduta atau balita, dan oleh karenanya di dalam Peraturan Presiden 72 2021 tentang percepatan penurunan stunting, Bapak dan Ibu bisa lihat kita punya 6 tujuan. Dan dari 6 tujuan ini menurut saya yang sangat berhubungan dengan diskusi kita pada pagi hari ini adalah
menjamin pemenuhan asupan gizi, dan juga bagaimana kita bisa memperbaiki pola asuh ya. Dan pola asuh yang menjadi tantangan dalam percepatan penurunan stunting selain tentang pemberian ASI eksklusif, tentang pemberian imunisasi rutin lengkap, itu adalah tentang pemberian MPASI. Jadi betul sekali, oleh karenanya maka kita sepertinya akan fokus di pilar kedua, yaitu bagaimana dengan upaya pengawasan ini kita bisa kemudian menjadikan apa yang disampaikan oleh Mbak Yuli sebagai konten untuk peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan juga pemberdayaan masyarakat. Dan ini adalah bagian dari pilar kedua kita, ya. Nah, Bapak dan Ibu, rekan-rekan media, kita tahu bahwa dalam penurunan stunting ini ternyata kita memiliki semacam bottleneck. Bottleneck kita untuk bisa memastikan stunting ini bisa turun dengan cepat adalah pada saat program-program yang sudah disusun itu bisa di-deliver kepada kelompok sasaran. Apakah calon pengantin, ataukah remaja, ataukah ibu hamil, ibu menyusui atau nifas, atau baduta balita. Nah, oleh karenanya memang kita punya ada langkah strategis ya. Jadi disebut sebagai kegiatan prioritas, yaitu melakukan pendampingan bagi keluarga-keluarga kita, keluarga berisiko stunting. Setidaknya mereka adalah keluarga dengan ibu hamil, keluarga yang memiliki baduta, keluarga yang memiliki balita, ya, dan juga kita bisa memetakan ternyata mereka-mereka adalah keluarga yang tidak memiliki akses terhadap jamban sehat, ya, air bersih, dan juga ternyata ayah ibunya termasuk, ini khususnya ibunya ya, termasuk 4 terlalu ya, terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak antar kelahiran, dan juga terlalu banyak, tapi belum ber-KB. Nah, ini adalah definisi kita yang kita gunakan untuk pendampingan keluarga berisiko stunting. Kalau kita lihat berdasarkan data dari BPS yang diperbarui 26 Juni, sebenarnya konsumsi dari susu kental, ini masih disebut susu kental ya di dalam laporan BPS, itu sebenarnya tidak terlalu besar ya, karena ini hitungannya adalah rata-rata konsumsi per kapita seminggu. Dan kalau kita lihat berarti baik itu kental manis, susu cair pabrik ya, susu bubuk bayi, ini sebenarnya relatif sedikit. Artinya tidak terlalu besar. Oleh karenanya mungkin kita bisa melihat bahwa sebenarnya pola konsumsi keluarga-keluarga di Indonesia untuk mengkonsumsi susu ini masih relatif rendah. Dan apa yang kita concernkan sekarang adalah bagaimana terkait dengan dari penjelasan ya Badan POM ini kita bisa memastikan kepada masyarakat ya, kemudian juga kepada pihak supplier industri agar kita bisa mematuhi ketentuan yang sudah diatur baik itu dari peraturan Badan POM, kemudian juga peraturan dalam hal pencantuman informasi kandungan GGL, gula, garam, lemak yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan 30 tahun 2013. Dan penting sekali memastikan agar tidak ada pernyataan atau visualisasi yang menggambarkan bahwa susu kental ini bisa disajikan sebagai hidangan tunggal ya. Tadi juga disampaikan oleh Mbak Yuli dan tidak boleh ya menampilkan bahwa seakan-akan anak di bawah 5 tahun ini dia sedang bersama dengan kental manisnya ya. Jadi karena ini kita khawatir nanti kemudian akan diterima pesannya bahwa bisa dikonsumsi pada anak-anak ya. Dan tentu bagaimana pada kesempatan ini kita mengingatkan kembali masyarakat agar penting sekali untuk bisa cek klik ya. Cek kemasannya, labelnya, izin edar, dan kadaluarsa. Nah, apa yang disampaikan oleh Mbak Yuli tadi, sepertinya kita sudah punya awareness ya untuk melakukan cek klik ini. Karena laporan-laporan yang disampaikan tentu dari masyarakat sudah punya kesadaran untuk bisa cek kemasan kental manisnya, labelnya, izin edarnya, ataupun periode kadaluarsanya. Nah, oleh karenanya, selain kita kemudian juga membahas tentang
seperti apa mungkin hal-hal ya yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, baik itu dari pihak industri ataupun dari masyarakat yang masih belum memiliki pengetahuan yang cukup. Maka perlu sekali untuk kita bersama-sama juga merubah pola atau pemahaman kita terhadap bagaimana memastikan anak-anak kita bisa tumbuh kembang yang optimal dengan mengkonsumsi makanan sesuai dengan isi piringku. Jadi kita sudah tidak mengadopsi lagi konsep 4 sehat, 5 sempurna gitu ya. Dan betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Yuli tadi dan Mbak Lola ya. Ini penting untuk kita amankan, terutama pada anak-anak kita di periode MPASI. 6 sampai 8 bulan ya, bagaimana komposisi dari makanan yang harus diberikan dan bagaimana penyajiannya ya, disaring dan tetap diberikan kebutuhan ASI-nya 70%. Namanya makanan pendamping ASI ya. Jadi tetap ASI itu diberikan. Kemudian 9 sampai 11 bulan di mana ASINya menjadi separuh, MPASI-nya ini sudah lebih besar lagi dan disajikannya dicincang. Lalu usia 12 sampai 23 bulan, ASINya sekitar 30% dan ini penyajiannya seperti makanan orang dewasa. Nah, rekan-rekan semua, saat ini pemerintah sangat concern pada bagaimana masyarakat kemudian bisa mengaplikasikan isi piringku ketika mereka berada di wilayah yang berbeda-beda sumber pangan lokalnya ya. Nah, kita juga sudah berkolaborasi dengan salah satu pusat riset bagaimana pengembangan isi piringku tadi, tetapi sesuai dengan konteks lokal ya, pangan lokal. Dan ini bisa di-search di dalam sumber yang sudah tertera dan sangat membantu kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua yang memiliki baduta, agar mereka juga bisa mengetahui penerapan aplikasi piringku dengan pangan-pangan lokal yang mereka jumpai di pasar-pasar terdekat dari rumahnya ya. Nah, ini juga penting untuk kita bisa mengimbangi informasi ketika kita memang terus melakukan edukasi terkait dengan kental manis, tapi kemudian secara proporsional kita juga mengingatkan harusnya mereka mengkonsumsi atau memberikan makanan pendamping ASI seperti apa ya. Nah, kemudian ini kami sekedar menyampaikan bahwa semangat kita bersama ya untuk bisa kita mempercepat penurunan stunting. Kita punya ada semacam pesan kunci yang sangat bagus untuk turut pula dikampanyekan dengan pesan ABCDE ya. Aktif minum tablet tambah darah baik itu bagi ibu hamil maupun remaja setiap 1 minggu. Kemudian harapan kita selalu mengingatkan bumil ya untuk datang ke posyandu periksa kehamilannya 6 kali minimal. Kemudian cukupi konsumsi protein hewaninya ya. Jadi ingatkan kepada orang tua bahwa dalam hal untuk mempercepat penurunan stunting ada semacam pola hidangan untuk makanan dan penting untuk kita tekankan bagaimana porsi dari protein hewani. Kemudian D-nya datang ke posyandu setiap bulan dan tidak lupa kita terus mengkampanyekan juga pemberian ASI eksklusif. Jadi terima kasih sekali. Kami tadi sudah catat nih Mbak Yuli ya rekomendasinya dan sangat senang sekali rekomendasi ini berbasiskan pada data yang ada dan kami juga menjadi bagian dalam rumusan perubahan Peraturan Presiden 72/2021 terkait dengan percepatan penurunan stunting dan kami juga sudah mengusulkan agar kita juga memiliki platform ya pengaduan masyarakat. Dan di sini saya senang sekali ya ada platform khusus tentang susu yaitu aduan salah susu ya. Dan senang sekali nanti kalau data-data yang disampaikan ini bisa kita bahas bersama dengan para pemangku kepentingan dan ini menjadi isu kita bersama ya. Terima kasih dari kami Mbak Lala dan juga Mbak Yuli kami kembalikan. Ya, terima kasih Bu Irma, luar biasa paparan yang sangat menarik. Dan ini memang menjadi salah satu tantangan begitu ya Ibu di negeri kita bahwa stunting masih menjadi uh, hal yang perlu kita atasi begitu. Karena dari paparan yang tadi disampaikan bahwa
prevalensi stunting itu masih 21,5%. Walaupun ada terjadi penurunan selama 10 tahun terakhir, tapi targetnya belum terpenuhi untuk target RPJM ya, Ibu ya, yaitu sebesar 14%. Nah, terkait dengan kembali ke kental manis tadi, Ibu, bahwa memang secara persepsi orang masih menyebutnya sebagai susu susu kental manis gitu ya, SKM gitu ya. Artinya uh, sehingga merubah itu menjadi sebuah persepsi yang benar begitu. Nah, terkait juga dengan stunting tadi, kira-kira kalau dari Kementerian Ibu, bagaimana upaya untuk mendorong tadi para pemangku kepentingan gitu ya, agar sosialisasi dan edukasi terkait tadi persepsi SKM tadi bisa cepat ini dilakukan akselerasi begitu, sehingga ini bisa stunting ini juga bisa cepat menurun begitu. Ya, baik Mbak Lala. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Kalau dari kami berpendapat bahwa penting sekali intervensinya bersifat holistik ya. Jadi holistik artinya kita melihatnya dari supra dan juga infrastruktur kita. Nah, kalau dilihat dari suprastruktur, sepertinya dilihat dari regulasi ini kita sudah banyak dipayungi berbagai regulasi ya. Dan artinya, kalau regulasinya ini sudah mumpuni dan memadai, maka yang perlu kita perkuat adalah infrastrukturnya. Infrastruktur dalam hal apa? Dalam hal betul-betul melakukan pengawasan dan dalam hal betul-betul menindaklanjuti hasil temuan gitu ya dan penindakan. Nah, ini yang menurut kami sangat penting untuk bisa menjamin kepastian hukum juga. Lalu berikutnya adalah dalam hal program, pendekatan program. Jadi salah satu hal yang kita lakukan bahwa banyak sekali dalam hal penurunan stunting ini aspek yang perlu diintervensi. Nah, aspek yang perlu diintervensi ini tentu punya makro dan mikrosistem sendiri ya. Oleh karenanya, ketika misalkan kita sudah memiliki program, kita juga perlu berpikir bagaimana melibatkan masyarakat dan sampai pada bagaimana merubah perilaku individu dan juga bahkan keluarga gitu ya. Dan ini terus digaungkan. Nah, dalam hal merubah perilaku, memang teori perubahan perilaku ini kalau dilihat cukup panjang ya, cukup panjang. Jadi mulai dari pengetahuan, setelah tahu kemudian memastikan target audiens kita mau gitu ya, setelah mau memastikan pula mereka mampu. Nah, sekarang kita perlu sekali untuk melihat kira-kira apa yang mendorong perilaku salah dari pihak industri dan dari pihak konsumen. Nah, kalau dari pihak industri, maka ini kita sudah punya regulasi. Tetapi yang perlu dikawal ini juga dari pihak konsumennya, ya. Nah, sehingga kalau kami melihat Mbak Lala dan juga rekan-rekan semua, maka apa pilihan ya, kadang-kadang pilihan itu didrive oleh ketidaktahuan, didrive juga karena ekonomi, ya, bisa juga eh, mungkin dua unsur utama itu ya. Nah, oleh karenanya kalau isunya ini lebih terkait pada aspek ketidaktahuan, maka kita harus lakukan kampanye. Tetapi apa yang saya pelajari kampanye ini sifatnya dia memang merubah mindset, tapi belum tentu bisa merubah perilaku. Nah, oleh karenanya kalau di lapangan penting namanya ada pendamping-pendamping. Terutama apa? Terutama pada masyarakat rural. Kalau masyarakat urban, kami melihat digital literasinya sudah sangat tinggi. Jadi kita bisa memanfaatkan berbagai kanal-kanal sosial media ya. Tetapi juga kalau segmennya adalah mereka yang berbasis rural, ini perlu ada pendampingan khusus ya, pendampingan khusus. Kami belajar misalkan bagaimana perubahan perilaku untuk mengajak keluarga itu mau datang ke posyandu. Setelah misalkan kita kampanye, tetapi ketika kita gali misalkan, kenapa kok tetap tidak mau ke posyandu? Yang pertama adalah isunya ekonomi, opportunity cost-nya.
gitu ya, opportunity cost mereka. Yang kedua adalah ketidaktahuan mereka manfaatnya. Nah, setelah misalkan ada pendampingan secara fisik, artinya ini offline ya, yang sifatnya menginformasikan bentuk-bentuk atau manfaat yang bisa diterima oleh customer atau konsumen, maka mereka juga bisa tergerak gitu. Jadi kalau saya melihatnya kita perlu ada penguatan di supra dan juga penguatan di infrastruktur. Kita harus memanfaatkan berbagai media digital, tetapi tidak boleh melupakan juga segmen masyarakat yang ada di rural dengan habituasi sosial mereka, gitu ya, supaya pesannya itu bisa diterima. Mungkin itu Mbak Lala. Oke, ya Ibu, terima kasih banyak. Ini luar biasa ya. Menurut saya ini adalah hal yang sangat krusial gitu ya, dan penting untuk dijadikan sebuah sistem begitu Bu. Oke, mungkin tadi yang Ibu sampaikan mengenai penguatan sistem yang holistik gitu ya, sehingga bukan hanya merubah persepsi tapi juga perilaku gitu. Nah, berikutnya kita akan menuju ke penanggap. Sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Dr. Nadia Yovani Esos MSI. Betul begitu Ibu Doktor? Betul. Ibu Dokter Nadia. Soalnya Iya. kalau dokter tuh Mbak Lala, saya Iya. sama sekali nggak tahu soal kesehatan gitu loh. Iya, Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Oke, Iya, terima kasih tadi Mbak Lala. setelah kita sama-sama menyimak temuan dari Kopmas terkait dengan aduan salah susu dan juga tadi paparan dari Ibu Irma dari BKKBN, bagaimana Ibu selaku sosiolog menanggapi hal tersebut dan seperti tadi juga salah satu yang disampaikan bahwa aduan yang disampaikan kepada Kopmas itu jumlahnya masih relatif sedikit begitu ya, rendah. Padahal kita tahu bahwa warga 64 ini, 62 ini kan sangat media sosial minded ya. Yang kita tahu bahwa dari hasil riset We Are Social di Januari 2024 ada 49,9% dari warga Indonesia ini punya akun media sosial. Ini saya masuk di dalamnya nih. Dan salah satunya kita juga masuk sebagai tertinggi di dunia, negara yang paling betah itu yang namanya pakai sosmed. Nah, tapi sayangnya justru yang berpartisipasi dalam website aduan salah susu ini, padahal kita sudah launching dari April sampai Oktober, itu yang masuk 213. Nah, dengan dua kategori tadi ya, kesalahan konsumsi pada masyarakat dan juga promosi. Nah, di sini kita ingin tahu bagaimana tanggapan Ibu selaku sosiolog terkait itu dan bagaimana juga tanggapannya terkait banyaknya masyarakat yang masih salah mengkonsumsi kental manis. Padahal sudah banyak edukasi ataupun juga informasi yang menyatakan hal tersebut, namun masih ada terjadi kesalahan konsumsi. Bagaimana Ibu? Silakan Bu Terima Nadia. kasih Mbak Lala. Oke, selamat pagi teman-teman media semua. Ini hadir bersama saya di sini Mas Edgar dan juga Mas Kris. Kebetulan dua-duanya Mbak Lala habis ngambil data di Malaysia tentang Mas Kris itu tentang gizi dan PMI. Lalu Mas Edgar memang ada kesempatan foto dengan duta besar dan ngobrol banyak dengan duta besar Indonesia di Malaysia. Dia membahas tentang NGO, peran NGO di dalam apa namanya di Malaysia itu sendiri. Mungkin sebelum saya masuk ke dalam paparan saya, Mas Edgar atau Mas Kers ada yang mau sampaikan dulu? Silakan, Mas Edgar, silakan. Iya, baik. Terdengar ya Mbak Nat suara saya ya. Ya, Ya, terima kasih Mbak Nadia atas kesempatannya. Selamat pagi Mbak Lala, Bu Yuli, Bu Irma, dan teman-teman semuanya yang hadir di kesempatan hari ini. Perkenalkan saya Edgar, saya Master Sosiologi di Universitas Indonesia juga, sekaligus asisten dari Bu Nadia Yovani itu sendiri. Dan benar seperti apa yang Bu Nadia bilang, kemarin memang kami semua beberapa
orang dari UI berkesempatan untuk pergi ke Malaysia dan kami juga berkesempatan untuk mengambil data terkait dengan pekerja migran yang ada di sana. Tema besarnya sebenarnya pekerja migran, namun kita punya banyak subtema seperti yang tadi Mbak Nadia juga sudah paparkan ya. Ada yang terkait dengan gizi, ada yang terkait dengan eh, bagaimana peran-peran NGO atau serikat-serikat yang ada di dalam negara Malaysia, tapi isinya ini adalah orang Indonesia gitu ya Mbak Lala dan teman-teman semuanya ya. Jadi memang yang menarik adalah untuk yang terkait dengan pertama di sini saya mungkin mau meringkas nanti mungkin Mas Kris atau Mbak Sarah bisa menambahkan juga ya dari teman-teman UI mahasiswa juga. Yang pertama adalah saya mau membahas tentang bagaimana pemahaman ya. Jadi pemahaman terkait dengan apa namanya susu kental manis ini sendiri bagi para buruh atau mungkin bagi para pekerja Indonesia yang ada di Malaysia ya. Mungkin benar seperti yang tadi Mbak Lala sudah singgung juga, rakyat Indonesia ini kan adalah rakyat yang secara internal di dalam negeri ini adalah sosmed oriented sekali ya Mbak Lala ya. Jadi memang benar-benar setiap hari itu tidak akan pernah bisa lepas dari sosial media seperti itu. Nah, namun ini juga mungkin agak sedikit bertolak belakang dengan bagaimana warga negara Indonesia yang ada di Malaysia, di mana mereka kebanyakan pergi ke sana itu adalah untuk bekerja, sehingga akses sosial medianya mungkin ada, artinya mereka boleh juga dikatakan sebagai pemilik akun sosmed, namun ada kendala terkait dengan bagaimana mereka bisa mengoperasikannya, artinya mereka tidak bisa Hmm. mengoperasikan seleluasa yang orang Indonesia biasa lakukan seperti itu, karena adanya aturan dan regulasi di mana banyak dari mereka juga yang tidak apa ya istilahnya tidak leluasa dalam megang gadget seperti itu. Mungkin akan lain cerita kalau eh, warga negara Indonesia yang kita maksud adalah mahasiswa yang sedang berkuliah di sana. Namun kalau untuk warga negara Indonesia yang bukan mahasiswa, artinya mereka bekerja di Malaysia, itu masih ada juga kendala terkait dengan pemahaman. Artinya banyak dari mereka juga yang belum memahami terkait dengan penyalahgunaan susu kental manis ini. Artinya bisa dikatakan juga banyak dari mereka yang belum 100% sadar seperti mungkin yang tadi Bu Irma juga sudah sampaikan, eh, pemahaman literasi digitalnya juga mungkin masih tidak semuanya baik dan itu berimbas pada pemahaman mereka tentang susu kental manis ini gitu sehingga mereka tidak terlalu apa ya tidak terlalu aware mungkin kalau saya pakai bahasa yang lebih formal tidak terlalu aware dengan bagaimana penyalahgunaan susu kental manis ini itu yang pertama ya terkait dengan pemahaman kemudian yang kedua adalah terkait dengan mindset ini nanti mungkin juga ada di Mbak Nadia juga mungkin ya Mbak saya mungkin bisa kasih spoilernya sedikit gitu Mbak Lala. Jadi kalau terkait dengan mindset sendiri pasti sejalan dengan apa yang saya sampaikan pada pernyataan pertama di mana masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia ini banyak yang masih sekedar ya mereka menggunakan itu hanya untuk survive. Jadi artinya mereka tidak benar-benar memahami apa itu susu kental manis dan apakah itu mungkin berbahaya apabila disalahgunakan. Karena banyak dari mereka juga yang masih belum memahami itu bagaimana penyalahgunaan susu kental manis itu sendiri Mbak Lala sehingga ini berimbas pada eh, kalau tadi disinggung sama Bu Irma terkait dengan behavior atau perilaku mereka yang menggunakan susu kental manis ini gitu sebagai cakupan dari panganan sehari-hari meskipun kita juga udah sama-sama tahu terkait dengan bagaimana resiko yang mungkin bisa timbul dari penggunaan susu kental manis ini apabila digunakan untuk terutama oleh anak yang berada di bawah umur seperti itu. Mbak Lala, mungkin begitu Mbak Nat Makasih Mas dari saya Edgar. Hmm. tanggapan pembuka. Mungkin itu Mbak Lala dan teman-teman media itu bicara tentang unit analisis daripada Kopmas ini sendiri. Sebaiknya dipersempit gitu ya, dipersempit unit analisisnya siapa, umurnya berapa, lalu yang bisa mengisi siapa. Karena nggak menutup kemungkinan kalau kita lihat keluar kerja di Malaysia misalnya, dia mungkin minta orang di luar untuk akses. Jadi minimnya
partisipasi itu juga disumbang oleh dia menyerahkan hak untuk mengisi itu kepada orang di luar. Padahal seperti Edgar tadi sampaikan, untuk mengakses web atau link yang disediakan oleh orang Indonesia di Malaysia itu terbatas. Jadi alangkah baik unit analisisnya oleh Komnas dipersempit. Tinggal di Indonesia atau domisili di mana gitu kan, ibu-ibu usia berapa gitu kan yang mengkonsumsi itu, lalu anaknya paling kecil umur berapa. Itu kita ngomong unit analisis. Lalu hal lain, saya surprise juga nih waktu saya dihubungi oleh Mas Wahri, Kopmas, bahwa Kopmas itu sudah bergerak ke arah gagasan. Jadi sosiologi itu mungkin beda dengan para dokter. Dia itu lebih ke intangible product. Jadi kalau dikasih lihat itu, kalau sosmed itu kan teman-teman Fasilkom yang bikin. Tapi gagasan atau ide, tadi Bu Irma juga sudah bilang holistik ya. Ide atau gagasan itu dipikirkan oleh teman-teman sosiologi, to some extent orang filsafat sebenarnya Mbak Lala. Nah, kita juga harus mempertimbangkan adanya stratifikasi. Nanti di tanggapan saya sampaikan. Mungkin sebelum Mas Kir sampaikan tentang hal ini, nanti juga Mbak Sarah tentang hal ini juga saya sampaikan dulu. Yang pertama adalah tanggapan saya, sorry. Oke, yang pertama adalah kalau kita melihat gizi dan kental manis, kita harus lihat konsensus kesepakatan di dalam masyarakat. Ini kalau di sosiologi biasanya ada 3 pendekatan. Chris Sarah juga dapat tuh di awal masuk FISIP itu biasanya ada 3 pendekatan melihat masyarakat. 1 ke fungsinya dia, kedua ke kelasnya dia, kita bilangnya konflik sosial, lalu kepada simbol yang dia pertukarkan. Nah, saya mau ajak teman-teman media massa sekalian, ya saya lihat dari SD, SMP, SMA, dan kebanyakan kita berpikir tentang fungsi, bagaimana kita berfungsi dalam masyarakat. Saya juga melihat konsensus dalam masyarakat. Konsensus itu biasanya terjadi karena ada kebiasaan di dalam masyarakat. Kebiasaan ini dilakukan menjadi social order atau keteraturan dalam masyarakat. Nggak tahu kenapa manusia itu kalau sudah biasa kayak gitu susah dirubahnya. Kayak kita bangun pagi, lalu tidur malam gitu kan. Itu kayak ada yang ngatur dan diatur oleh jam. Nah, itu kalau kita bilang ada suatu keteraturan di dalam masyarakat. Ini dilakukan karena sebagai makhluk sosial, manusia cenderung menjaga keteraturan sosial supaya dia bisa berlangsung hidup di dalam sistem itu. Jadi nggak heran kalau mereka seperti itu, nggak heran kalau para ibu itu seperti itu, karena dia takut kalau dia keluar dari kebiasaan yang ada, dia nggak survive. Dan itu dibangun bukan 1-2 tahun, itu dibangun 2000, mungkin sebelum before BC juga ada gitu loh, kebiasaan itu, termasuk soal gizi. Nah, konsensus dalam masyarakat, saya lihat Kemenkes dan para dokter mencoba untuk mengintervensi ini dengan cara memperkenalkan bahwa untuk memenuhi gizi itu ada yang harus diperhatikan manusia. Jadi kayak kebiasaan, lalu para dokter dan Kemenkes mencoba untuk intervensi. Nah, konsep yang dikasih adalah isi piringku versus 4 sehat 5 sempurna. Tadi Dokter Rima sudah bilang bahwa kalau sekarang konsepnya adalah kepada isi piringku, bukan 4 sehat 5 sempurna.
Nah, konsensus dalam masyarakat itu sendiri saya lihat gitu ya, itu kebiasaan mereka mengkonsumsi susu kental manis atau SKM itu sebagai sumber gizi bagi anak-anak. Itu jelas didapati dalam keluarga Indonesia. Kenapa? Karena dia susah keluar dari keteraturan itu. Oh, harus gitu. Oh, kenapa ya gue harus minum susu? Nggak tahu. Mungkin orang tuanya bilang dari dulu seperti itu. Kenapa lo harus konsumsi SKM? Ya memang dari dulu gitu. Nah ini perang dalam tanda petik dengan kebijakan Kemenkes bahwa perhatian gizi. Jadi Kompas di tengahnya mencoba mempotret apa yang terjadi di lapangan dengan Kemenkes punya kebijakan intervensi ini. Padahal kita tahu SKM itu sendiri bukan pengganti susu dan tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber gizi. Kepala Badan POM RI, Bu Penny, mengatakan bahwa produk susu lain termasuk susu kental manis bukan termasuk kategori pengganti susu, air susu ibu atau ASI. Dan bahkan sudah dilakukan sosialisasi dan edukasi. Bahkan kalau saya quote sudah jadi regulasi hukum, kurang kuat apa itu kan? Mulai 2018, berarti kalau ini 2024 sudah 6 tahun. Gitu. Bahkan dari 2021 sudah ada label pangan olahan yang diberlakukan oleh BPOM. Dan dia juga menerbitkan peraturan di tahun 2021 tentang pengawasan periklanan. Jadi kalau tadi Bu Irma sebut itu sudah dilakukan semua oleh BPOM, regulasi udah ada, bahkan ada pengawasan periklanan. Saya yakin ini untuk mengeluarkan ini pasti ada kerjasama antara BPOM dengan KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, pasti ada. Ya, bahwa ketentuan periklanan susu kental itu nggak boleh gitu. Kalaupun iya harus disertakan dengan manfaatnya apa, dan itu nggak boleh keluar dari peraturan nomor 31 2018 gitu. Dan tidak bisa diberikan kepada anak yang usianya di bawah 5 tahun sebagai salah satu sumber gizi. Nah, saya pikir kalau semua sudah dilakukan ya, regulasi sudah dilakukan, pengawasan juga sudah dilakukan oleh Kemenkes, bahkan melibatkan Kopmas untuk memantau, dan hasilnya masih partisipasinya 2031, dan kalau saya boleh quote tadi Mbak Lala bilang, padahal tingkat partisipasi sosmednya gede, akun sosmednya Indonesia itu banyak. Ada apa ini? Yang pertama saya bilang mungkin kita perlu mengenali budaya makan orang Indonesia. Dan teknologi menyesuaikan itu. Bukan teknologi dibuat supaya masyarakat berubah. Karena teknologi yang dibuat untuk melayani kebutuhan masyarakat. Kalau menurut saya di sosiologi itu gitu. Dibalik. Jadi kita kenali dulu gitu culture-nya, kenali dulu kira-kira budaya makanya orang Indonesia, maka teknologi menyesuaikan itu. Saya lihat di era presiden yang sekarang mencoba untuk mengenali itu. Misalnya orang Indonesia itu nggak marem kalau tidak makan nasi. Kan? Berarti stok akan beras, stok akan nasi itu dipantau. Agak beda dengan kita bilang bangsa Eropa yang dia nggak perlu nasi, perlunya ya mungkin roti gitu. Jadi teknologi itu harusnya dibuat supaya masyarakat berubah itu salah. Harusnya dibuat supaya dia melayani kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, ada 3 elemen saya pikir yang perlu diperhatikan. Satu, bahasa. Kedua, nilai dan norma. Ketiga, moral dan kebiasaan. Nah,
Ini kira-kira definisi daripada bahasa itu apa? Lalu nilai atau value itu apa? Belief itu apa? Norma itu apa? Suka ketuker itu orang itu. Antara nilai sama norma. Nilai itu adalah sesuatu yang kita mau capai. Norma itu lebih kepada aturan yang mengikat kita supaya kita bisa mencapai nilai itu. Nah, Kemenkes dalam hal ini itu menciptakan norma melalui language. Ada regulasi, dalam regulasi itu ada kata-kata yang disampaikan kepada masyarakat. Kamu nggak boleh ini, kamu harus gini, kamu gini. Dia sudah pantau itu, tapi belum capai value, belum sampai belief. Kan apalagi gini, kalau saya temukan ya, sorry, saya agak ini sedikit. Oh, nggak di sini. Angka harapan hidup orang Indonesia itu ya tahun 2023 ya, 73 sampai 93 tahun. Ini masalahnya. Jadi kalaupun Kemenkes sedang berperang menghadapi stunting, ya silakan saja ngomong stunting. Angka harapan hidup kami masih 73 sampai 93 kok. Kalau ini Tuhan gitu ya. Di bawahnya mungkin bahasa Indonesia kali. Gitu sel itu. Jadi perlu lihat culture daripada orang Indonesia itu seperti apa. Jadi nggak asal bilang nggak boleh. Karena mereka merasa loh, mau minum es krim aja kami bisa hidup 73 sampai 93 tahun kok. So, no problem. Gak ada masalah. Dan orang Indonesia mungkin mikirnya ya sudah mungkin Kemenkes sedang berperang sama itu nggak apa-apa. Kami angka harapan hidup kami segitu kok. Jadi perlu sekali melihat bahwa kultur atau budaya itu diterapkan melihat bagaimana orang Indonesia itu mengkonsumsi makanan. Saya nggak bilang bahwa stunting itu nggak perlu. Stunting itu pasti ada. Di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia itu sedang menghadapi itu. Tapi kita lihat kepada budayanya, bahasa yang dia gunakan. Saya lihat terjemahan juga harus pas gitu, supaya dia tahu. Lalu nilai dan norma, moral dan kebiasaan. Ya, Oke, ya, Ibu Nadia, ini ya, menarik sekali paparannya. Boleh nanti kita lanjutkan sementara di ya, boleh, Amerika. boleh. Ini sudah tengah malam, Dr. Oh, Devi. iya, iya. Iya. Ada yang di Amerika Kita ya. akan lanjut Silakan. kembali. Ini menarik banget. Ini kita bisa berapa SKS ini ya? Menarik sekali, Bu Nadia. Mohon berkenan untuk kita hold Ya, silakan. screen-nya. Silakan ya di Amerika, silakan. Iya, karena sudah tengah malam, menurut Dr. Davina, mungkin kita menuju ke penanggap kedua terlebih dahulu. Mohon izin, Dr. Dafrina Rianda, yang saat ini sebagai peneliti pada Human Nutrition Research Center atau HNRC di Institut Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Bagaimana tanggapannya, Dr. Dafrina? Silakan. Baik, terima kasih Ibu Lala dan rekan-rekan dari Kopmas dan juga rekan-rekan sekalian semuanya. Menarik sekali. Terima kasih juga sudah sharing hasilnya. Sangat apresiasi bisa melibatkan masyarakat terlibat langsung untuk menaikkan awareness tentang kental manis. Sebenarnya saya sangat excited dengan topik ini karena beberapa waktu lalu, sebenarnya tahun lalu saya baru mempublish kajian di theconversation.com, saya posting di chat itu tentang susu formula untuk anak-anak di setelah usia 6 bulan. Jadi di susu formula sendiri juga sama, problemnya adalah kandungan gulanya. Nah, di kental manis ini juga apalagi lebih lagi. Jadi sebagai gambaran, kalau di susu formula itu bisa sampai 7,3 gram per 100 ml yang sebenarnya sudah setara dengan minuman manis atau kita bilangnya sugar sweetened beverages. Jadi itu sama aja kayak kita minta anak kita bukan minum susu formula, tapi sama aja dia kayak minum kayak
es teh manis gitu. Jadi itu udah sangat-sangat concerning. Apalagi ini kental manis. Kental manis itu lebih-lebih lagi karena 4 sendok makan aja sudah setara 19 gram. Batasannya itu saya nggak mau bilang, sebenarnya batasannya biasanya dipakai 25 gram untuk total gula tambahan, tapi yang jadi masalah sebenarnya bukan hanya jumlahnya aja, tapi dari segi apa dampaknya kepada anak-anak nih yang masih di masa-masa awal kehidupan. Poin yang pertama yang mau saya angkat adalah di awal kehidupan itu kita nggak bisa cuman ngomongin tentang oh ya jumlahnya kan masih aman, masih di bawah batas gula, tapi di masa-masa ini adalah penentuan preferensi rasa anak tuh maunya makan apa nantinya dalam jangka panjang. Karena kita mikir, oh, kenapa ya orang itu suka makan sayur kok aku enggak gitu. Mungkin dari waktu kita kecil, itu kita di-set supaya makannya banyak yang cemil-cemilan, sehingga tidak terbiasa dengan preferensi sayur-sayuran, buah-buahan yang kurang manis, dan kurang menarik untuk lidah kita. Jadi itu yang concerning, karena berapapun jumlahnya, tapi penentuan preferensi rasa inilah yang krusial di awal kehidupan yang dampaknya jangka panjang. Masalah yang kedua yang muncul adalah kalau kita nanti ada konsumsi kental manis, anak jadi preferensinya ke makanan-makanan manis atau minuman manis, terbiasa dengan rasa-rasa manis, ini akan menggantikan makanan-makanan yang memiliki zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, seperti vitamin, mineral dan protein yang tentunya tidak terkandung di kental manis. Jadi dua hal ini yang harus jadi concern, dan makanya saya sangat excited sekali pas diundang nih, saya bela-belain malam-malam di sini. Saya baru selesai sidang proposal sebenarnya, tapi karena topiknya ini dan pas banget, saya juga baru publish kajian itu tahun lalu dan tentang exposure manis untuk anak-anak. Jadi ini menurut saya ini isu yang worth it sekali untuk diangkat. Nah, poin saya yang kedua yang mau saya sampaikan adalah dampaknya. Jadi tadi sudah sempat disebut dampaknya, salah satunya misalnya kita khawatiran akan kegemukan atau obesitas pada anak. Yang tadi kita lihat trennya walaupun rendah tapi agak mulai naik. Dan memang tren kegemukan obesitas ini secara global itu juga di anak itu meningkat. Jadi sekarang juga jadi isu yang besar. Nah, karena kenapa bisa berakhir pada obesitas kegemukan? Pastinya karena di kental manis itu mengandung gula yang memiliki kandungan kalori yang tinggi. Nah, kalori ini kalau masuk ke dalam tubuh, itu akan disimpan sebagai lemak. Dia tidak akan jadi tulang, nggak akan jadi otot, tapi akan disimpan sebagai lemak. Akhirnya berdampak anaknya akan mengalami obesitas kegemukan. Masalahnya bukan hanya, oh iya nih secara fisiknya anak mengalami obesitas kegemukan, tapi adalah dampak metabolik yang menyertainya. Jadi di dalam tubuh anak itu bukan hanya secara fisik, oh ya kegemukan itu saja, tapi dampaknya ada seperti misalnya kalau kita mengalami kencing manis, kita ada resistensi insulin misalnya. Nah itu sudah bisa mulai terinisiasi gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya kita mau hindari, bukan hanya secara segi penampilan saja, tapi pemrograman metabolik yang terjadi dalam tubuhnya. Nah tadi menarik juga karena disebut tentang stunting. Loh, kok bisa nih kental manis, apa hubungannya sama stunting? Jadi, sekali lagi yang paling krusial adalah, ini bukan hanya tentang jumlah gula. Ini mengenai bagaimana kita menentukan preferensi rasa anak. Dan itu sudah banyak penelitiannya tentang preferensi rasa anak yang ditentukan di awal kehidupan, long lasting efeknya. Gitu. Jadi, kalau anak terbiasa kepinginan cemil-cemilan, makanya kalau kita lihat, anak-anak yang stunting atau anak-anak yang kurang gizi deh, itu makannya juga sama, cemil-cemilan gitu. Jadi cemil-cemilan ini menggantikan makanan-makanan bergizi yang tadi kita sudah lihat ada isi piringku, itu digantikan dengan cemilan-cemilan manis, dan kental manis memperkenalkan preferensi rasa manis ke anak-anak, sehingga nanti anak bisa bergeser preferensi makanannya ke cemilan-cemilan tersebut. Nah, terakhir yang jadi problem di anak-anak stunting adalah dalam tubuhnya itu sudah terprogram karena sudah terbiasa kekurangan zat gizi dalam jangka panjang. Jadi di dalam tubuhnya itu beradaptasi supaya lebih efisien ketika menerima kalori atau energi. Jadi gula ini kita sebutnya sebagai energi yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ketika kita konsumsi tinggi gula, masuk tinggi energi ke dalam tubuh, sementara tubuh anak stunting itu sudah terprogram supaya efisien. Jadinya ibaratnya mesinnya ini jadi rusak karena dia biasanya sangat efisien
sedikit aja dia bisa menghasilkan energi. Nah, ini tuh low fat terlalu banyak untuk tubuh mereka yang biasanya efisien. Akibatnya, terganggu pemrograman metabolik ini adalah pada anak-anak stunting juga punya resiko penyakit tidak menular di masa depan, termasuk kencing manis. Jadi resiko-resiko ini yang muncul tidak hanya menyertai pada anak dengan kegemukan atau obesitas, tetapi juga anak-anak dengan stunting. Apalagi ditambah dengan pemberian kental manis. Karena tadi saya lihat di chat ada pertanyaan tentang bagaimana dampak kental manis untuk perkembangan anak atau pertumbuhan anak. Jadi preferensi rasa itu yang nomor satu yang paling terganggu dan mengganti zat gizi yang masuk bukan hanya untuk pertumbuhan saja, tapi juga untuk perkembangan. Karena fokus saya sebenarnya penelitian di perkembangan otak anak, zat gizi untuk perkembangan otak anak, dan zat gizi yang dibutuhkan perkembangan otak anak, seperti misalnya zat besi, kemudian juga butuh protein, butuh omega 3, yang adanya di ikan, adanya di telur, adanya di daging-dagingan. Itu anak-anak kalau nggak mau makan, jadinya tergantikan makanan-makanan yang sumber zat gizi tersebut gitu. Jadi mungkin 3 poin itu yang mau saya angkat dari paparan saya mungkin di hari ini. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi, mungkin nanti saya juga bisa jawab. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih Dr. Dafrina. Boleh tahu masih bisa mungkin ada pertanyaan? Ya tahu sudah jam berapa Dok di sana? Iya, sebenarnya di sini jam 8, cuman kebetulan di sini lagi ada acara juga setelah sidang. Tapi saya mungkin izin boleh jawab singkat ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin relate ya. Oke. Iya. Ini mungkin dari MNC kita coba. Tadi kalau dari TV One, Mas Kelawa sudah terjawab ya atas penjelasan dari Dr. Dafrina. Kalau dari Mbak Anastasia bagaimana Dok terkait dengan bagaimana penggunaan kental manis itu sendiri sebenarnya boleh nggak sih sebenarnya dikonsumsi gitu ya dengan takaran atau mungkin tadi batas usia atau ada berapa minimum yang harus mungkin boleh gitu ya yang bisa atau yang boleh dikonsumsi gitu. Iya, pertanyaan menarik sekali. Apakah ada batasan bolehnya? Kalau saya boleh bilang nggak boleh. Karena ini sebenarnya sama aja kita mengintroduksi, memperkenalkan es teh manis ke anak. Mungkin itu cara lebih mudahnya melihatnya, gitu. Karena dia kandungannya tinggi gula. Jadi kalau kita, tadi pertanyaannya bagus sekali Mbak Anastasia, boleh nggak kita diseduh seperti susu? Ini sama aja seperti kita memperkenalkan air gula ke anak, gitu. Jadi kalau ditanya apakah boleh memberikan air gula ke anak, kita balikin aja, apakah kita mau bikin PR jangka panjang karena anak terbiasa dengan yang manis-manis, minuman manis, sama aja kayak kita kasih es teh manis ke anak, sekali, waduh kayaknya anaknya happy ya, nah lo nanti habis itu anaknya nggak mau lagi, nggak kalau nggak dikasih gitu. Jadi mau minta terus gitu. Jadi kalau diseduh seperti susu, kalau kental manis diseduh itu tidak akan menjadi susu kental manis. Mungkin itu harus jadi catatan juga. Sekali lagi, kalau kita sebut kental manis, kita dalam kita seduh jadinya tiba-tiba jadi susu, itu beda. Susu, dari kandungan susu sebenarnya yang mau kita dapatkan itu adalah ada kalsium, kadang-kadang juga ditambahkan vitamin D, dan itu tidak ada di kental manis. Itu mungkin jadi catatannya. Jadi kalau ditanya pertanyaan kedua, cara yang benar atau bijak penggunaan SKM, saya nggak bisa jawab cara yang benar atau bijaknya, karena sekali lagi sangat berisiko. Kita lihatnya itu seperti mengintroduksi atau memperkenalkan es teh manis atau minuman manis apapun kepada anak gitu. Pasti cukup sama rekomendasinya bahwa sebaiknya tidak diintroduksi gitu. Terutama di masa anak-anak. Kalau kita otaknya itu sudah bisa lebih rasional, jadi kita sudah tahu sistem kita bilangnya eksekutif. Jadi sistem decision di otak kita tuh lebih bagus dibandingin anak. Kalau kita bisa mempertimbangkan, oh kalau ini manis berarti nanti kalau aku minum ini nanti aku ada risiko diabetes ini. Anak itu belum sampai ke sana proses kognitifnya. Dia nggak bisa mengkontrol keinginan bahwa oh ini nggak boleh karena
nanti aku ada risiko metabolik, itu anak nggak bisa nyampe sana gitu. Mau kita jelaskan harus benar-benar secara real, belum bisa konsep abstrak. Itu yang agak menantang untuk kalau kita udah keburu ngasih kental manis dan anak jadi preferensi manis, itu yang menjadi agak menantang untuk mengembangkan preferensi rasa anak karena anak belum bisa kita ajak untuk berpikir sejauh itu. Gitu. Iya, baik dokter. Kemudian, Ini sangat menarik. Jadi tidak ada excuses ya untuk manis. Pokoknya tidak. Oke, baik dokter. Pertanyaan terakhir, tapi ini cukup singkat. Dokter ini juga sebagai influencer, betul ya? Selain juga sebagai researcher, begitu. Nah, eh, kita tadi melihat bagaimana eh, salah penggunaan susu ini ya, penggunaan kental manis ini maksudnya, yang dianggap sebagai pengganti empasi ataupun juga susu. Nah, ini kan juga di masyarakat kita, khususnya untuk masyarakat yang kurang terjangkau oleh akses informasi nih, Dok. Bagaimana kira-kira cara yang efektif untuk mengedukasi atau meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga ada pengganti kental manis begitu, Dok? Mungkin ya, singkat saja, boleh, Dok? jujur menarik sekali. Karena sebelum sekarang saya lagi S3 di sini, tapi dulu waktu di Indonesia saya banyak terlibat di edukasi langsung ke masyarakat. Sangat challenging karena em, persepsi itu udah tadi mungkin Ibu Nadia udah sempat membahas bahwa kalau sudah ada terbentuk apa ya semacam kayak budaya atau persepsi di masyarakat itu agak susah untuk mengubahnya. Tapi tadi mengubah dari susu kental manis jadi kental manis itu menurut saya satu step yang sudah bagus sekali di awal. Membiasakan juga mengkoreksi bahwa ini bukan susu, ini adalah kental manis dan memberikan um, mindset baru. Tadi makanya saya berulang bilang kalau kita lihat kental manis, ingat aja seperti mengintroduksi es teh manis. Karena kita butuh kalau untuk edukasi ke masyarakat butuh hal yang lebih konkret. Jadi kalau kita nggak bisa bilang oh ya ini gulanya kental manis 19 gram untuk pas anak makan, itu nggak real. Tapi kalau kita bilang oh kalau kita berikan kental manis sama aja kita berikan es teh manis ke anak. Jadi kita nggak pingin anak kebiasaan minum es teh manis, jadinya dia nggak mau makan yang lain gitu. Jadi dengan menggunakan bahasa yang lebih dekat dan lebih tidak abstrak gitu, itu tuh pengalaman saya sendiri itu sangat membantu. Dan tadi saya sangat setuju tentang pembatasan iklan. Apalagi kalau misalnya di iklannya tadi sempat ada di TV, terus juga yang paling krusial itu adalah pembatasan iklan yang menggunakan model anak atau model apapun untuk kental manis. Aduh itu sangat krusial sekali untuk benar-benar dibatasi. Karena visual itu mudah sekali orang itu merelate visual dengan produk yang ditawarkan seperti itu. Jadi secara lebih luasnya selain edukasi one on one, tapi juga gimana caranya kita bisa reinforcement dari kebijakan atau aturan-aturan yang sudah ada seperti tadi limitasi untuk iklannya itu sendiri gitu. Dan mungkin tambahannya untuk pesannya ke kental manis, um, kalau terutama untuk orang tua itu yang juga perlu ditekankan adalah tadi selain memberikan alternatif yang tadi gambarannya harus lebih real, perlu juga ditekankan dampak-dampak yang tidak hanya dampak-dampak jangka panjang sih kalau mungkin saya bisa bilangnya seperti kadang-kadang orang tua belum tahu bahwa preferensi rasa anak itu sifatnya long lasting, nanti malah jadi PR ke depannya. Orang tua belum tahu bahwa di masa-masa awal kehidupan itu metabolisme anak lagi diprogram. Jadi kalau misalnya ada um, gangguan di awal kehidupan, itu dampaknya jangka panjang, nanti ada resiko kencing manis dan penyakit tidak menular lainnya gitu. Jadi mungkin itu yang efektif. Tapi sekali lagi juga saya senang sekali Thomas mengangkat ini karena saya juga di artikel saya aduh itu harus dipush sekali terutama tentang pemasarannya harusnya tidak seperti itu gitu jadi semoga itu juga bisa membantu lebih mengarahkan decision orang tua itu sendiri gitu.
Ya, baik Dokter Dafrina, menarik sekali ya dok ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Dafrina telah meluangkan waktu pada pagi hari ini atau menjelang siang, kalau di sana menjelang malam ya dok ya. Terima kasih banyak. Mungkin Dafrina, kita akan melanjutkan kembali ke penanggap satu tadi, Ibu Nadia Ya. Yovani dan juga Terima kasih tim. Ibu Lala, Ibu Irma, dan Terima Ibu kasih banyak Nadia. sukses Saya untuk izin. S3-nya dokter. Terima kasih Terima banyak. kasih, Menarik sekali paparannya. sukses, Terima dok. kasih Ibu Nadia, Ibu Irma, Ibu Lala, dan teman-teman Kopmas. Mari saya izin. Sukses, Dokter Daf. Silakan. Ya, baik. Eh, terima kasih banyak untuk Dokter Davina, dan di tengah-tengah kita masih ada Ibu Irma. Ibu Irma masih bergabung ya, Ibu Irma ya. Siap, masih bergabung Ibu Irma, Mbak Lala dan Mbak Lala. Iya, Mbak Lala masih dengar suara saya ya? Halo, ya Mbak Lala? masih dok. Kalau Oh ya, masih siap. ya, ya, masih berkenan bergabung ya dok. Ya, terima kasih banyak. Kita Iya, lanjutkan kembali ke part kita. Ya, bagaimana Ibu Irma? iya, Mbak Lala, nanti saya mohon diberi kesempatan kepada Ibu Dokter Lucy, Satgas Stunting di BKKBN ya, karena tadi saya juga sudah titip kalau ada riset-riset yang terbaru atau update ini bisa di-share kepada Mbak Lala, dan juga rekan-rekan media semua. Ya, Baik, baik. Terima kasih Ibu. Setelah kita menyelesaikan tadi tanggapan dari Ibu Nadia, kita akan menuju ke Ibu Lucy, Dr. Lucy. Ya, silakan Bu Nadia untuk melanjutkan Ya, paparannya halo. tadi. Ya, makasih, saya teruskan ya. Nanti masih ada Chris di sini. Jadi mungkin tadi unit analisis, yang kedua peningkatan partisipasi masyarakat. Eh, ini sebenarnya menurut saya langkah sesudah membentuk kultur harusnya. Jadi nggak usah heran kalau yang akses 213, walaupun akun sosmednya banyak, karena kultur yang terbentuk di masyarakat yaitu tadi yang apa namanya, angka harapan hidup saya panjang walaupun saya hidup apa pakai SKM. Nah, kultur itu harus dibentuk, dan saya lihat orang Indonesia itu nurut sebenarnya. Nurut itu kalau disuruh ini dia mau. Nah, saya pikir tadi ya, apa material masyarakat akan konsumsi berdasarkan nilai dan norma yang dikomunikasikan orang tua dan kebiasaan nenek moyang tentang gizi lewat language, kebiasaan, dan dia agak susah keluar dari itu. Jadi kita harus bentuk culture-nya, gitu ya. Saya pikir mungkin perlu dikasih tahu juga isi piringku, tapi yang kedua adalah praktik daripada isi piringku itu penting menurut saya. Hmm, jadi praktiknya itu kalau menurut saya, sebentar ya, bisa gedein. Oke, jika konten dari produk kental manis itu terdiri dari kadar padat dan minimal 28% lemak, 85% gula, 42 lemak 85%, lalu kadar padatan 28%, gulanya 42%, maka ini harusnya disesuaikan dengan isi piring itu. Gitu. Karena vitamin khususnya mineral kalau berlebih ya apa dampaknya, pasti konsumsi akan kedua itu harus dibatasi. Jadi ada kebijakan kamu makan ini, dan ini gitu. Karena kalau dibebaskan memang mereka freedom, bebas milih segala macam, tapi yang seperti Kopmas dapatkan ya bebas, dia boleh akses ya apa namanya, aduan, atau bebas tidak akses aduan gitu. Karena freedom ada di mereka. Jadi dua sisi ya, satu kita bebaskan untuk memilih, tapi di satu sisi kebebasan itu juga mereka bebas untuk tidak mengakses saduan. Nah, peningkatan partisipasi itu dilakukan dengan peningkatan
kesadaran. Pertama, kita kenali budaya makan melalui 3 elemen. Kalau yang saya bisa lihat, budaya makan orang Indonesia punya ciri khas, mengkonsumsi makanan dengan hangat, menjadikan makanan nasi sebagai makanan pokok. Setiap konsumsi itu selalu ada. Lalu mie instan, itu kita kenal ya, mie instan misalnya. Lalu senang nambahin sambal atau lalapan. Dan untuk meningkatkan rasa mereka juga mengkonsumsi kerupuk. Itu kita nggak bicara orang Indonesia di kotaan aja. Pedesaan juga seperti itu. Mereka bisa makan hanya dengan nasi, lalu apa namanya labu siam, gitu, dan kerupuk. Itu menurut mereka sudah makan. Jadi kalau ngomong es krim ya pasti mereka kalau ngomong isi piringku tuh nggak berimbang pasti. Apalagi mereka pakai SKM gitu ya. Ya pasti mereka pikir oh ini pengganti susu nih. Padahal kalau kita lihat kontennya 42% gula. Tapi mereka refer lagi nggak apa-apa kok. Orang tuanya bilang gitu nggak apa-apa kok. Angka harapan hidup Indonesia masih sampai 73 atau 93 tahun. Jadi sebenarnya kita sedang berhadapan dengan hal ini. Nah, ini mungkin nanti Krismanta akan lebih banyak cerita. Jadi kalau ngomong aduan, mungkin harus dibedakan juga, Mbak Lala, stratifikasinya. Aduan yang sifatnya berhubungan dengan pengetahuan yang diperoleh, itu harus lihat ada golongan atas, menengah, dan bawah. Ada Sarah di sini, dia lebih fokus pada low skill labor, sedangkan Chris itu bicara tentang semi skill labor. Itu beda itu. Jadi kalau ngomong knowledge, itu antara yang low dan semi itu penting. Jadi masuk ke unit analysis, selain tadi shaping siapa yang akan diwawancara. Lalu yang kedua, ini mau merujuk ke semi skill atau ke low skill. Kalau low skill, jadi jangan gebiah uyah, samakan semua. Kalau di sosial itu kita harus bedakan karena kita bicara kelompok, kelompok, kelompok. Dan setiap kelompok itu punya karakternya sendiri. Kalau ngomong gizi, mungkin uh, Chris bisa sharing gimana temuannya Chris untuk semi skill labor. Iya Mbak, mungkin kalau untuk semi skill labor itu temuan yang saya dapatkan selama penelitian di Malaysia tentang gizi para PMI ya. Hmm. Di dalam semi skill sendiri mereka sebenarnya tahu tahu tentang apa itu gizi gitu. Tahu tentang isi piringku, tahu tentang 4 sehat 5 sempurna. Tetapi tentang kesadaran mereka untuk memperjuangkan gizi yang mereka tahu itu tidak terlihat sama sekali di negara sebelah gitu. Nah, itu saja sudah menggambarkan kalau semisal culture yang mereka bentuk sebelumnya di Indonesia terbawa ke luar negeri. Dan culture yang terbentuk di luar negeri, apalagi Malaysia yang kita tahu preferensi angka stuntingnya itu masih terbilang jauh dari Indonesia gitu. Indonesia masih tinggi banget angka stuntingnya dibandingkan Malaysia sendiri. Nah, itu culture-nya itu nggak bisa mempengaruhi culture yang kita bawa dari Indonesia gitu. Sehingga ya dari 10 informan, 5 diantaranya 5 FGD dan 5-nya in-depth interview, hanya satu orang yang berupaya untuk memperjuangkan gizi mereka di tanah negara orang lain gitu. Ini menjadi bukti bahwa untuk perbincangan mereka tentang gizi pun sesama PMI semi skill sekedar tahu saja gitu, tetapi tentang bagaimana cara pemenuhannya, bagaimana cara mereka mendapatkan akses untuk memenuhi gizi mereka, itu tidak mengarah ke situ obrolan mereka gitu. Sedangkan untuk percakapan mereka dengan orang tua mereka di Indonesia pun tidak ada mengenai gizi gitu. Mereka hanya berfokus kepada bagaimana kerjanya di sana, apakah sulit, bagaimana kehidupan mereka di sana, apakah semuanya terlihat mudah gitu. Jadi walaupun semi skill di luar negeri itu mendapatkan pengetahuan yang lebih, seharusnya bisa mentransfer pengetahuan itu tentang pemenuhan gizi di Indonesia, apalagi tentang keluarga mereka sendiri gitu. Ini menjadi bukti bahwa PMI saja tidak mementingkan ataupun tidak memikirkan tentang gizi, apalagi di Indonesia sekarang ini. Mungkin ini ada kaitannya tentang bagaimana masyarakat Indonesia termakan promosi. Istilahnya saya bilang termakan promosi
atas konten-konten yang dibuat oleh SKM gitu. Apalagi bentuk literasi di Indonesia itu sangat rendah, sehingga mereka ya bagi yang tidak aware tentang pengaduan, tidak aware tentang gizi tadi, sangat mudah untuk terpengaruhi gitu. Pengaruh. Gimana dia? Thank you, Chris. Serah dari low skill gimana? Baik, Mbak. Untuk low skill sendiri sebenarnya eh, dari awal mereka bekerja pun akses untuk mereka bisa memenuhi gizi untuk dirinya sendiri, terutama bekerja di sana itu sebenarnya sudah terbatasi gitu. Jadi eh, bagaimana usaha mereka untuk sadar pun sebenarnya hanya bergantung bagaimana pemberi kerja memberikan mereka makanan, sehingga usaha mereka sendiri pun sebenarnya terbatasi dan mereka juga tidak berpikir apakah makanan yang mereka konsumsi itu sudah memenuhi gizinya. Yang penting mereka dapat konsumsi sehari-hari itu mereka sudah memiliki gitu, tapi tidak memikirkan gizi, terutama bagaimana dengan keluarga mereka yang eh, khususnya saya di low skill yang banyaknya perempuan dan seharusnya bisa eh, sebagai ibu menjaga keluarganya dan anak-anaknya bisa menjaga keluarganya memenuhi gizinya, namun karena mereka pun jauh dan mereka hanya berpikir bisa memenuhi eh, kebutuhan dengan memberikan uang saja, sehingga kayak apabila pembicaraan dengan keluarganya terkait eh, makanan gizi itu masih dikatakan masih jauh dibandingkan mungkin seperti yang Chris katakan ada semi skill ataupun golongan atas yang sebenarnya sudah dilakukan, tetapi untuk low skill masih dikatakan jauh dan mereka hanya memenuhi prioritas masalah-masalah utama seperti itu, Mbak. Ya, makasih Sarah. Jadi gitu ya saya bisa sampaikan Mbak Lala. Jadi melihat apa ya, evaluasi daripada praktek SKM itu sendiri juga harus lihat kelompoknya. Apakah dia golongan bawah, menengah, atau atas. Sehingga kita bisa pilih aduan itu. Dan saya pikir kalau ngomong stratifikasi yang dipakai, selain pengetahuan atau pekerjaan juga bisa, pendidikan juga bisa. Jadi dia lulus, tadi Dokter Dafrina kan sudah sampaikan, ada stage-stage dalam hidup manusia di mana dia bisa membedakan A, B, C, D gitu. Itu stage. Lalu bisa juga umur tertentu karena dia nggak dipapar sama pendidikan. Katakan dia lulus SMP misalnya. Dan dia sama sekali nggak punya pengetahuan tentang gizi. Lalu dia mengisi aduan. Tentu dia hanya satu apa motif dia. Dia mengadu bahwa gizi yang dia peroleh itu nggak cukup. Dan ini ditangkap oleh Kopmas bahwa gizi yang ada di masyarakat 213 orang itu tidak cukup. Padahal bisa jadi kalau kita survei ke yang semi skill atau survei yang ke high skill itu beda fenomenanya. Tapi karena kita ambil semua dan yang kita nggak punya data apakah mereka low skill, semi skill, atau high skill, kita nggak punya data tentang itu, kita mengeneralisasi karena ini kuantitatif ya, kita mengeneralkan bahwa semua orang Indonesia itu tidak tahu gizi. Seperti itu Mbak Lala, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nadia Yovani, sosiolog yang juga bersama tim dari UI atau mahasiswanya Ibu? Ya, S2, S3. Kalian MBKM di sana Mbak. Luar biasa. Luar biasa. Ini mahasiswa-mahasiswa S2 dan S3 ini sudah melakukan riset juga begitu ya. Mas Kris, Mbak Sarah, dan juga Mas Edgar. Gitu. Dan ini akan sangat memberikan manfaat yang luar biasa hasil risetnya. Nanti mungkin kita bisa sharing kembali di kesempatan berikutnya, Bu Nadia, karena ini cukup menarik dan kita bisa mungkin kolaborasi dengan Kopmas untuk hasil riset yang telah dilakukan oleh tim Ibu Nadia. Terima kasih banyak Bu Nadia. Dan setelah ini, sebelum kita buka sesi tanya jawab kepada tim media, kami perkenankan untuk Ibu atau Dr. Lucy Widasari sebagai Satgas Stunting untuk memberikan paparannya. Silakan Ibu Lucy, mohon berkenan waktunya kurang lebih 10 menit. Silakan Dr. Lucy. Ya, terima kasih Mbak Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu.
izin saya sedikit menambahkan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh pembicara presentan Ibu Ibu Yuli. Salam kenal, salam hormat dari Ibu Yuli dari Kopmas. Izinkan saya mewakili Ibu Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak sedikit menambahkan dari apa yang sudah didiskusikan. Sebenarnya kami juga sering berdiskusi ya dengan Ibu Dokter Irma selama ini di BKKBN, dan mungkin saya izin untuk share screen sebentar aja. Walaupun saya bukan penanggap, ini mohon maaf ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kita harus hati-hati. Ini adalah tren prevalensi berat badan lebih pada balita umur 0 sampai 59 bulan dari 2 tahun 2007 sampai dengan 2023. Yang warnanya biru muda bisa kita lihat, ini adalah hasil SKI. Tren atau kecenderungannya ini hati-hati sekali mengalami peningkatan yang memang dari tahun ke tahun ya, kelihatannya ini yang warna biru utamanya sangat mengalami peningkatan. Yang warna biru muda ya, ini pada umur 48 sampai dengan 59 bulan. Kita lewati ini untuk 5 sampai 18 tahun. Ya, kemudian ini juga kita waspadai ya Bapak dan Ibu, di atas umur 18 tahun juga kecenderungannya, atau ya Bapak dan Ibu, di atas umur 18 tahun juga kecenderungannya atau trennya mengalami peningkatan. Dan saya mohon maaf ini karena saya hanya menambahkan ya, jadi saya mencarinya juga terburu-buru. Ini saya dapatkan dari jurnal bahwa studi terbaru menemukan bahwa pembatasan konsumsi gula dalam fase 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai dari sejak masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun itu dapat melindungi dari risiko penyakit terjadinya penyakit tidak menular atau penyakit kronis di masa depannya. Dan saya sempat tadi mencari critical review-nya tapi belum sempat membaca, tetapi nanti jika berkenan dengan senang hati saya bisa men-share kepada Bapak dan Ibu, khususnya kepada Ibu Yuli dari Kopmas. Ini ada dari jurnal bahwa ini juga harus dicermati bahwa anak-anak ini saat ini terpapar iklan televisi dalam jumlah besar, sehingga mereka cenderung untuk mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Dan kalau dilihat lagi dari jurnal B. Kelly ini, bahwa tingkat semua iklan makanan ya yang terbanyak ini di Jakarta ya, hati-hati ya untuk ketertarikannya terhadap makanan dan minuman. Dan mungkin kalau di Singapura ya sudah ada namanya Nutrigrade gitu ya. Ini juga mungkin bisa sangat baik ya untuk kita sama-sama rekomendasikan ke depannya gitu, next gitu ya. Sudah diberikan tanda-tanda atau pelabelannya, warnanya A, B, C, D dengan berbagai kandungan gulanya gitu ya. Ini di Singapura. Kemudian saya juga sempat cari pedoman baru dari WHO yang merekomendasikan agar orang dewasa ya, tidak hanya anak-anak ya, tetapi kita sedini mungkin ya, sejak itu tidak oleh dokter, bahwa ajarkan anak-anak kita mempunyai cita rasa sejak dini begitu ya. Kalau memang sejak awal tidak dibiasakan mengkonsumsi makanan minuman manis, maka dia akan terbiasa gitu ya. Bapak dan Ibu, sedikit saya menyampaikan karena kebetulan saya memperdalam gizi di S2 dan S3 saya, bahwa ini gambarannya ya. Susu kental manis itu biasanya mengandung 40-50% gula sukrosa. Kalau satu hal itu sekitar 380 gram, mengandung 150-190 gram. Kalau anak konsumsi kurang lebih 20 gram, maka dia memperoleh 8-10 gram gula. Kalau kebutuhan maksimal gula untuk anak-anak harian itu 30 gram per hari. Kalau dewasa 50 gram ya. Maka dengan mengkonsumsi kira-kira 3 sendok makan susu kental manis, dia sudah memperoleh 24-30 gram gula. Yang itu bahkan
hampir melebihi batas harian yang disarankan per harinya begitu ya. Dan biasanya kita juga harus mencermati, tadi sudah disampaikan dengan ini hasil penelitian ya dari Mas oleh Ibu Yuli ya. Perhatikan atau baca label dalam kemasan. Dan gula alkohol itu biasanya diberi dengan nama yang berbeda ya. Belakangnya tuh OL, manitol, sorbitol, xilitol. Mohon maaf ini saya terburu-buru jadi saya typo ya. Dan konsumsi berlebihan dari gula alkohol ini juga bisa menyebabkan efek samping ya, gangguan pencernaan, biasanya kembung, diare, dan pembentukan gas. Kenapa? Karena memang sebagian besar gula alkohol ini tidak sepenuhnya diserap oleh usus gitu ya. Kemudian saya juga sempat cari, mohon maaf tidak terlalu banyak ya, bahwa ini penelitian dari Frontiers lumayan baru tahun 2022 bahwa konsumsi gula yang tinggi di dalam jurnal ini dikatakan bahwa diketahui adalah sebagai faktor risiko potensial untuk peningkatan insiden maupun prevalens penyakit tidak menular ya, obesitas, penyakit kardiovaskuler, sindrom metabolik dan lain sebagainya. Dan kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa gula dalam diet itu dapat menjadi faktor kunci yang menyebabkan terjadinya peradangan. Sehingga kalau anak mengkonsumsi gula melebihi batas yang disarankan, tidak hanya berisiko obesitas, sindrom metabolik, tapi juga gangguan kesehatan gigi dan tentunya gangguan keseimbangan gizi. Ya, jadi anaknya itu sudah minum konsumsi yang manis, jadi dia tidak nafsu makan ya, sehingga asupan zat gizi yang lainnya tentunya akan berkurang. Dan mungkin ini rekomendasi yang bisa saya sampaikan terkait pentingnya regulasi konsumsi susu kental manis. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terburu-buru dan dengan senang hati nanti saya sertakan jurnal-jurnalnya karena memang saya pemerhati kesehatan dan gizi khususnya bagi ibu dan anak. Nanti saya bisa sampaikan melalui Ibu Dr. Irma. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Lala sebagai moderator dan Ibu Yuli serta Bapak dan Ibu yang tidak dapat saya satu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Lucy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Widasari dan sudah berkesempatan untuk berbagi atau sharing tentang hal yang sangat menarik ya untuk kita ketahui bersama. Ya, memang terkait apa yang menjadi concern kita pada hari ini yaitu tentang kental manis ya, yang ternyata memang dari sisi kesehatan itu juga memberikan banyak insight pada hari ini ya, bagaimana bahwa bahkan bukan hanya untuk dikonsumsi, tapi mungkin tadi ya kalau dilihat dari jumlah apa namanya kebutuhan gula per hari yang hanya 30 gram untuk anak dan 50 gram untuk dewasa, artinya untuk penggunaan topping pun itu juga tidak disarankan begitu ya Dr. Lucy ya, terkait dengan kental manis tadi. Ya, baik, untuk tim media kami persilahkan mungkin ada 1 atau 2 penanya yang akan bertanya secara langsung. Silakan mengaktifkan kamera ataupun juga mengaktifkan voice-nya, menyebutkan nama, raise hand. Oke, baik. Sambil kita menunggu, kita bacakan pertanyaan yang dari kolom chat dari Ahmad Media Hanet ya. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Sepertinya pertanyaan pertama mungkin boleh dengan Dr. Irma atau Dr. Lucy ya. Untuk kental manis kandungan gulanya sangat tinggi. Apakah itu akan menjadi ketagihan begitu, Dok? Silakan. Iya, iya. Mbak Lala, ini sepertinya tadi sudah kalau saya mencermati ya, dari Dr. Devs dan juga Bu Dr. Lucy, Devrina ya. tadi sudah dijawab. Memang betul kandungan gulanya tinggi dan itu yang nanti kalau dimulai pada konsumsinya di anak-anak, maka dia sudah ada semacam kalau Dr. Devs sampaikan kayak preferensi ya. Jadi dia lebih punya keinginan itu makan yang manis-manis. Jadi cita rasa yang original dari makanan yang bergizi malah
kemudian mereka sudah tidak selera ya. Dan kalau kita mengkonsumsi SKM ini memang dia kalorinya tinggi, jadi cepat kenyang, sehingga anak-anak jadi malas makan, gitu ya. Ya, jadi Mbak Lala. Oke, baik. Terima kasih Dr. Irma. Ya, sudah tersambung dengan tim dari Media Lampung News. Silakan, Pak Syahid. Ingin bertanya secara langsung? Oke, baik. Kalau belum, kita lanjut ke pertanyaan kedua untuk Ibu Nadia, sepertinya ya. 5 daerah teratas pelaporan didominasi Pulau Jawa. Nah, apakah ini menunjukkan adanya ketimpangan akses atau kesadaran akan kental manis? Bagaimana, Bu Nadia, untuk Gini, data ketimpangan itu kita nggak punya, Mbak Lala, dan dari Lampung ya. Jadi saya cuma bisa bilang bahwa mungkin agak lebih tepat bukan ketimpangan, tapi paparan paling besar di Jawa. Gitu. Jadi paparan SKM itu kalau data banyak di Jawa, Pulau Jawa, paparannya paling banyak di Jawa. Tapi di satu sisi yang mengakses itu banyak orang Jawa gitu di Pulau Jawa maksud saya. Papan yang mengisi daripada aduan itu adalah orang Jawa. Jadi di satu sisi literasi teknologinya di Pulau Jawa bagus, mungkin sinyal juga bagus, tapi paparan SKM itu sendiri sementara ini diisi banyak di Pulau Jawa. Gitu Mbak Lala yang saya bisa sampaikan. Jadi belum sampai ke ketimpangan karena kita nggak punya data soal itu. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Nadia. Baik, sebagai penutup, mungkin dari Ibu Irma bisa memberikan closing statement Ibu terkait dengan tadi yang disampaikan Ibu Yuli untuk temuan Kopmas ya, bahwa kita sudah tahu bahaya jangka panjangnya dari kental manis tersebut. Nah, kira-kira dari kementerian sendiri Ibu, apakah ada tindak lanjut yang nanti akan dilakukan ke depannya? Baik, terima kasih banyak Bu Mbak Lala dan juga Mbak Yuli ya. Kalau dari kami di kementerian tentu kami ingin sekali terus ya diberi masukan tentang hasil pengawasan dari kebijakan yang ada. Karena ini salah satu simpul yang sangat penting untuk kita memastikan bahwa kebijakan itu betul-betul diimplementasikan dan pengawasan itu menjadi kunci. Dan juga ini saya sudah catat rekomendasinya ya. Jadi kami kalau punya forum-forum dan ini biasanya sangat reguler bersama dengan beberapa kementerian lembaga akan kami sampaikan dan kami juga nanti senang sekali kita adakan semacam kampanye dan juga sosialisasi terkait dengan bahaya dari kental manis ini ya, karena kami juga concern terkait dengan pilihan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat, terutama oleh keluarga-keluarga yang memiliki baduta dan balita. Jadi good job, terima kasih banyak. Kami tunggu nanti untuk isu-isu lain ya terkait dengan stunting dan juga terima kasih kepada Bu Lucy tadi update dari beberapa penelitiannya. Ya. Ya, terima kasih Bu Irma. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah di penghujung acara, di acara konferensi pers pada siang hari ini. Terima kasih banyak telah berpartisipasi. Mudah-mudahan dari langkah yang sudah dilakukan oleh Kopmas, ini baik, akan ada sedikit closing statement dari Ibu Billy. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, terima kasih Mbak Lala. Tadi rekomendasi sudah sampai ke Bu Irma, mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti. Tapi sedikit, karena saya tadi tergelitik mengenai mahasiswa yang melakukan riset di Malaysia. Jadi saya ingat lagi, kenapa ini terus kami perjuangkan. Jadi waktu itu kami ketemu dengan anak dari ibu pekerja migran gitu kan. Itu usia bulan sudah ditinggal ke luar negeri dan kemudian sebenarnya orang tuanya mampu, jadi yang mengurus bapaknya nih. Sebenarnya punya uang, tapi karena memang tidak teredukasi, lagi-lagi memberikan kental manis untuk pengganti ASI gitu. Dan sedih banget waktu itu, karena sebenarnya memang sangat rentan ya untuk ibu-ibu yang menjadi pekerja migran, anaknya menjadi salah asuh gitu.
Kemudian saya agak sedikit berpikir kan, kita sudah 1 abad memang kesalahan persepsi ini, dan saya sih agak sedikit pengen menuntut sebenarnya kepedulian dari produsen ya. Dia kan punya CSR ya, ada dananya. Kenapa nggak membantu kita nih, membuatkan iklan layanan masyarakat lah, agar benar-benar nih sampai ke seluruh masyarakat bahwa sebenarnya yang kemarin-kemarin 1 abad itu salah loh persepsinya bahwa ini susu gitu. Walaupun sekarang aja saya agak tergelitik dengan sasetan yang ada di warung-warung gitu. Kalau kita bilang ini bukan susu, kenapa mesti dibentuk saset gitu? Orang Indonesia menganggapnya oh, kalau ada bentuk saset nih berarti diminum, bisa diseduh gitu. Itu yang menjadi perhatian kami, dan mudah-mudahan tadi benar apa kata Dokter Davrina ya, memang rasa ini luar biasa. Kalau sudah terlanjur kena, hati-hati. Kopmas itu sering sekali ketemu ibu-ibu yang ketika diedukasi akhirnya dia mengeluh, ya Bu, gimana lagi, anak saya sudah terlanjur suka dengan kental manis, kalau saya berhentikan, saya dilempar pakai botolnya. Dan ini menjadi PR lagi. Gitu. Dan inilah mudah-mudahan eh, ada upaya dari pemerintah supaya ini benar-benar bisa tadi sesuai harapan dari Ibu Irma, bisa kita melakukan kampanye besar-besaran agar semua masyarakat edukasi dan sejak dini. Jadi jangan kenalkan sejak dini, itu saja dari kami dari Kompas. Terima kasih Mas Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Yuli. Makasih Mbak Yuli, makasih banyak. Iya, terima kasih banyak Bu Yuli. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Kopmas ataupun juga BKKBN ya dalam upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat ya, agar kita juga bersama mengawasi kesalahan promosi dari kental manis maupun juga kesalahan dari konsumsi kental manis melalui media-media yang ada gitu, salah satunya melalui website yang sudah disediakan oleh Kopmas yaitu aduansalahsusu.id. Ini bisa menjadi jembatan atau bridging ya, agar masyarakat lebih aktif berpartisipasi sehingga laporan-laporan yang masuk juga dapat memberikan data